Tahun 1942, langit Nusantara berubah muram. Jepang datang membawa semboyan Asia untuk orang Asia. Mengaku sebagai saudara, bukan penjajah. Rakyat yang sudah letih di bawah kekuasaan Belanda menyambut dengan harapan baru. Kentongan dipukul, anak-anak menari dan petani bersorak gembira menyambut apa yang mereka kira sebagai pembebasan. Namun, harapan itu cepat pudar. Di balik bendera matahari terbit, penjajahan baru dimulai menampakkan wajah aslinya. Tentara Jepang mendatangi rumah-rumah membawa surat perintah kerja. Mereka menyebutnya Romusa. Tenaga sukarela untuk membangun masa depan Asia. Tapi di balik kata itu tersembunyi paksaan dan penderitaan. Siapa yang menolak, diseret, dipukul, bahkan ditembak di depan keluarga. Maka berangkatlah para lelaki dari desa-desa dengan bekal nasi jagung dan doa dari istri mereka. Anak-anak berlari di tepi jalan, melambaikan tangan kecil yang belum mengerti arti perpisahan. Mereka berjanji akan pulang setelah pekerjaan selesai. Namun, kebanyakan tak pernah kembali. Sejak saat itu, negeri ini mengenal istilah yang pahit. Romusa, para budak di tanah sendiri. Para Romusa dikirim ke tempat-tempat yang bahkan namanya belum pernah mereka dengar. Ada yang ke hutan lebat Sumatera untuk membangun rel kereta dari Pekanbaru hingga Muaro. Ada yang ke Kalimantan membuka jalan perang. Dan ada pula yang menggali terowongan di pegunungan Jawa Barat. Mereka bekerja dari fajar hingga malam tanpa henti. Satu mangkuk nasi dibagi berlima. Air sungai keruh jadi minuman. Sementara cambuk tentara Jepang menjadi tanda bahwa waktu istirahat telah usai. Di Pekanbaru, rel yang mereka bangun kemudian dikenal sebagai rel tangis. Karena setiap batunya seolah disusun dari air mata dan darah manusia. Orang tua di sana masih sering berbisik, jika kau berjalan di rel tua saat malam tiba, kau bisa mendengar langkah-langkah samar. Mereka percaya itu langkah arwah para Romusa, masih bekerja bahkan setelah ajal menjemput. Hingga kini, beberapa pekerja rel modern masih mengaku mendengar suara palu di tengah malam. Padahal tak ada siapapun di sekitar. Sebagian percaya itu suara para pekerja masa lalu yang belum tenang. Sementara penjelasan ilmiah menyebut suara itu berasal dari pantulan getaran rel tua dan perubahan suhu malam yang membuat logam mengembang serta menyusut. Dari masa kelam itu muncul banyak kisah yang diwariskan turun-temurun. Di Blitar, warga mengenal Kiai Romusa, sosok gaib penjaga makam massal di tengah hutan bambu. Konon ia dulu memimpin para pekerja paksa yang gugur tanpa kubur layak. Warga percaya Kiai Romusa menjaga tempat itu agar tenang. Siapapun yang menebang bambu tanpa izin, katanya akan jatuh sakit secara misterius. Di Banyuwangi, ada jalan Jepang yang panjang dan sunyi. Warga sering mendengar suara truk besar melintas tengah malam. Padahal jalan itu gelap dan sepi. Mereka percaya itu truk hantu yang dulu mengangkut para Romusa. Di Tegal, beredar kisah Sarinah, gadis desa yang diam-diam memberi air kepada para pekerja paksa. Saat perbuatannya ketahuan, ia dibunuh dan dikubur bersama kendi airnya. Sejak itu setiap malam purnama, warga mengaku melihat sosok perempuan berjalan di sawah membawa kendi bercahaya. Diyakini sebagai Sarinah yang masih menolong jiwa-jiwa haus. Bagi ilmuwan, kisah ini mungkin tak bisa dibuktikan. Namun bagi para ahli budaya, legenda seperti Kiai Romusa dan Sarinah adalah cara masyarakat menyembuhkan luka masa lalu, mengubah duka menjadi doa, dan trauma menjadi kenangan yang dijaga.
Laporan setelah perang mengungkap kenyataan pahit. Para Romusa diperlakukan lebih buruk daripada tawanan perang. Mereka bekerja tanpa obat, tanpa istirahat, dan sering disiksa hingga tewas. Di hutan dan ladang, di bawah panas dan hujan, mereka bertahan dengan sisa tenaga dan harapan yang perlahan padam. Penyakit, kelaparan, dan kerja berat menjadi pembunuh senyap. Banyak yang meninggal tanpa kubur layak. Jasadnya ditinggalkan di tanah tempat mereka bekerja. Kini, surat dan catatan para saksi tersimpan di Museum Sejarah, menjadi bukti bahwa penderitaan Romusa bukan sekedar angka, melainkan kisah nyata tentang ketabahan, kehilangan, dan pengorbanan rakyat yang ikut membangun kemerdekaan bangsa. Para Romusa mungkin tak tercatat sebagai pahlawan di buku sejarah, tetapi merekalah fondasi tak kasat mata dari kemerdekaan bangsa ini. Mereka bukan pejuang bersenjata, melainkan manusia biasa yang berjuang mempertahankan hidup di tengah penderitaan yang melampaui nalar. Kini, setiap kali kita melintasi rel tua, jalan peninggalan Jepang atau jembatan dari masa perang, berhentilah sejenak untuk mengenang mereka. Mungkin di antara hembusan angin malam, masih ada gema langkah mereka yang tertinggal di tanah ini. Bukan untuk menakuti, melainkan untuk mengingatkan. Jika suatu malam terdengar langkah samar di tepi jalan, anggaplah itu bukan misteri, melainkan pesan sunyi dari masa lalu. Bahwa kemerdekaan yang kita nikmati hari ini dibangun dari keringat, air mata, dan nyawa jutaan jiwa. Kisah ini disusun dari perpaduan antara sejarah nyata, legenda rakyat, dan mitos lokal yang tumbuh sejak masa pendudukan Jepang. Beberapa tempat seperti rel Pekanbaru memang tercatat dalam sejarah, sementara tokoh seperti Kyai Romusa dan Sarinah hidup dalam ingatan kolektif masyarakat. Cerita ini tidak bermaksud menjadi versi paling benar, melainkan sebuah refleksi agar sejarah tak terhapus oleh waktu. Setiap unsur mistis di dalamnya hanyalah simbol, cerminan dari trauma sosial dan cara rakyat menjaga ingatan atas penderitaan leluhur mereka. Romusa bukan sekedar kisah masa lalu. Mereka adalah cermin tentang bagaimana bangsa ini belajar arti kemerdekaan dari penderitaan paling dalam.